Lakirnya Mei Liani, lakirnya Juni Juniarto Ketelak Baso, lakirnya Juli Julius Sitanggang, lakirnya Agustus Susanto, lakirnya September Setia Angelina, lakirnya Oktober Oktareza Baskoro, lakirnya November Novia Kolopaki Kalajenggi, lakirnya Desember Desi Ratnasari Ratnasore. Makanya jangan kaget anak sekarang baru SD doang kelas 1. Asra bi'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya laila di waktu malam. Nyeletuk yang di pojok majlis, Kak Haji, kenapa itu Rasul diisrokan di waktu malam? Kan siang juga bisa, tapi kenapa kok diisrokan dan dimi'rajkannya malam-malam? Kata anak santri yang ngaji ke kiai, dibaca ke tafsir Marogi, karena malam mah alladzi tadullu fi waqti mustajabatin, karena waktu malam mah waktu yang ijabah. Alhamdulillah. Jangankan sholat diijabah, mengatakan waktu ijabah malam terbagi 3. Yang pertama jam 6 maghrib sampai jam 10. Yang kedua jam 10 malam sampai jam 2. Yang ketiga jam 2 malam sampai subuh. Yang mana yang paling ijabah waktunya tidak lain adalah jam 2. Cuman kebanyakan kita kalau bangun jam 2 kencing doang. Jam 2 bangun bukan tahajud, nonton bola. Piala Champion antara Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Menang yang final Piala Champion adalah Bayern Munchen. Skornya 2-1. Ya itu apal kebenaran Pak. Saya pas malam final Piala Champion panggilan ceramah ada 3. Terakhir di Sepatan pulang-pulang jam 2, pengen istirahat iseng nyetel SCTV, ada bola. Awas Pak, walaupun kita hiburan, jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita lengah. Kenapa? Luangkan waktu untuk curhat kepada Allah. Walaupun hanya beberapa menit, walaupun hanya 2 rakaat, insya Allah ketika kita bangun malam tahajud kepadanya, fatahajjat bihi nafilatallah asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan angkat derajat kita. Amin. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Saya punya cerita Pak, santri mau dengar nggak? Saya kemarin ceramah tahun 2011 itu di Carangpulang Legok, terkenal tempat pemakaman itu Kiai. Subhanallah, setelah ceramah di Masjid Carangpulang, saya ziarah ke pemakaman. Pas beres ziarah, saya lihat ada tukang gali kubur. Pecinya mengsong, sarungnya bolong-bolong, udutnya boleh minta, mukanya demek, bajunya lecek. Pas ditanya, Kang, kenapa peci sampai mengsong, sarung bolong-bolong, udut boleh minta, muka demek, baju lecek? Kiai, gimana enggak muka demek, baju lecek? Gimana enggak sarung bolong-bolong, peci mengsong? Atuh udah 4 bulan yang mati baru atuh. 4 bulan yang mati baru 1 Pak.
Gimana Pak Kiai supaya saya diangkat derajat? Tahajud. Gimana Pak Kiai supaya saya dimurahkan rezeki? Duha. Sebab dalam duha kita berdoa, Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, ya Allah, kalaupun ada rezeki di langit turunin, wa in kana fil ardi fahrizhu, ya Allah, kalaupun ada rezeki di bumi keluarin. Berubah hatinya hadirin ketika itu diberikan resep, diangkat derajat tahajud, dimurahkan rezeki duha. Besoknya duha, malamnya tahajud, sampai seminggu saya balik lagi. Pas balik ke Carang pulang, itu tukang gali kubur yang kemarin mukanya demek, bajunya lecek, sekarang mah berubah total, mukanya berseri-seri. Nggak ada lagi bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 senti. Pecinya yang mengsong berubah jadi bulan bin. Yang tadinya sarung bolong-bolong berubah jadi BHS. Yang tadinya udutnya boleh minta berubah jadi jisam. Pas ditanya, "Han, sekarang ada beda sama kemarin ya? Peci, bulan bintang, sarung BHS, udut jisamsu. Ada apa gerangan yang terjadi Kang?" Kiai, alhamdulillah ya, sesuatu. Kenapa begitu Kang? Gara-gara saya tahajud, gara-gara saya duha Pak Kiai. Itu pagi-pagi saya ngedenger marbot selegok ngumumin di masjid tadi musola yang mati hari ini 15. Masya Allah, sekali ngegali kubur 100.000, 15 yang meninggal sehari 1.500.000. Pantas aja kebeli di Samsung. Alhamdulillah. Secara tidak langsung tukang gali kubur nyumpahan pae. Alhamdulillah. Ayo kita undang, ayo kita bangun, ayo kita buka untuk di malam hari. Kenapa? Karena malam adalah fi waqti mustajabatin. Malam adalah waktu ijabah. Perintah sholat datangnya malam, datangnya sholat adalah malam. Maka insya Allah ketika kita curhat kepada Allah, ketika kita curhat kepadanya, yang lain tidur kita bentak, yang lain morok kita kucur air mata, maka insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Terus. Dan yang kelima, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nyeletuk santri-santri yang main bentabok alias ajir. Kata anak santri, "Pak Kiai, kenapa kok Rasul Isra-nya dari masjid ke masjid? Kan Rasul juga punya rumah di Masjidil Haram. Rumahnya adalah maktabah yang sekarang jadi perpustakaan. Sebelah Bukit Marwah. Kan bisa kali Isra dan Mi'raj minal bait ilal bait. Tapi kenapa minal masjid ilal masjid?" Jawab ulama mufassirin, karena masjid alladzi tadullu annal masjida maqamus sujud. Karena masjid mah adalah tempat sujud. Sajada yasjidu masjidan.
Asal kata masjid dari fi'il madi adalah sajadah yang artinya sujud. Maka untuk itu bi'annahu la budda kemenang wajib kudu fi kulli sayratin ibadatan. Ketika kita berjalan dimanapun kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ziarah ke Jawa, lagi mahabbah ke para wali. Kalau waktunya sempit maka jangan lupa kita sholat. Cuman sholatnya rada diringankan atau dirukhsahkan. Kalau nggak keburu khawatir asar masih di perjalanan, tarik asar ke dhuhur namanya jamaah. Kalau di dhuhur masih waktu dhuhur, dalam perjalanan asar pun nyampe masih di jalan juga, niatin tuh di waktu dhuhur untuk jamaah takhir 4-4, kalaupun tidak 2-2. Itu mempermudah kita karena Allah memberikan keringanan. Amin. Ya Rabbal. Nyetuk yang deket son. Pak Haji boro-boro lagi jalan ingat sholat, masjid di depan mata juga, subuh kesiangan, dhuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Masya Allah, di depan mata juga kita suka lalai Pak. Masjid Awabin berkumandang, tung tak tung 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 tak tung 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 tak tung tung tung. Kata muadzin, santri Awabin memanggil sholat maghrib berjamaah. Hayya 'alas shalah. Istri yang solehah, yang suka ngaji, gabah Ki Haji Marsim, gedor suami kita untuk bergegas berjamaah dengan bahasa-bahasa yang mesra. Kata istri yang solehah, apa-apa, Masjid Awabin udah hayya 'alas sholat. Apa kata suaminya? Mama belum hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Masjid Awabin udah hayya 'alal falah, mama belum la ilaha illallah. Istri yang salehah, jangan dulu marah-marah, tapi berikanlah tip. Ikannya dapat, airnya tidak keruh. Kalau dalam bahasa Sundanya, laukna benang, caina herang. Kalau dalam bahasa Qur'annya, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Kata istri yang salehah, Pak, iya mama, Papa tahu enggak? Enggak tahu deh, emang belum dikasih tahu. Mama semalam ranjaban, ada Haji Badrohatim itu dari Priok Sania menjelaskan tentang keutamaan berjamaah Pak. Sabda Nabinya kuat, hadisnya kuat. Gimana Pak bunyinya? As-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Apa itu mah artinya? Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri.
bisab'i wa isrina darajatan, dengan predikat pahala 27 derajat Papa akan dapatkan. Sebesar itu mama pahala berjamaah. Iya, tapi mama papa nggak bisa ngaji, papa nggak bisa baca Quran, Fatihah juga belepotan, ngajinya sama ustadz baru ikro 1, alif lempeng mbak bengkok, asih mateng tinggal nengok. Malu kayaknya berjamaah mah ke masjid. Shhh, tenang toh. Inilah kehebatan berjamaah. Walaupun Papa tidak bisa baca Quran, walaupun Papa Fatihah belepotan, Papa cuma jadi makmum. Ada imam, ada kiai, ada ustaz yang memimpin jamaah. Fatihah Papa ditanggung oleh imam. Bagaikan kita beli jeruk sekilo, ada yang busuk 1 ke bawah sama yang bak. Alhamdulillah. Terbukalah hati suami atas nasihatnya istri yang soleha. Akhirnya bergegaslah suami untuk berjamaah sambil diantar keluar rumah dengan melambaikan tangan dengan indah. Kata istri yang soleha, Pak, Titi DJ ya. Apa itu mama Titi DJ? Hati-hati di jalan Papa. Uluk salam dengan indahnya. Assalamualaikum kata suaminya, Waalaikumsalam Alhamdulillah. Ikannya dapat, airnya tidak keruh, lautnya benar, jaina heran. Wattawassobilha wattawassobisob, saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Yuk makmurkan masjid kita sebelum Ramadan tiba. Masjid makmur, jamaah masyhur. Jangan sampai setelah Rajaban ini masjid makmur tapi jamaah kabur. Na'udzubillah. Dan yang terakhir,